Tips and Trips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali jumpa di edisi Tips and Trips kali ini. Saya membawa semua dusana untuk ke sebuah lingkungan yang berbeda. Di belakang kami bisa disaksikan sebuah tulisan bernama Chatting Para. Apakah di sini untuk chatting itu mesti ke para atau ada terminologi lain dari chatting itu sendiri? Nanti Bu Kadis akan bercerita ke kita. Tepatnya saat ini ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam di seputaran Gorang Agam, Lubu Basung, Kabupaten Agam. Dan alhamdulillah hari ini ada Ibu Rosfa Deswira, lebih populer dengan panggilan beliau Ibu Era. Bu Kadis kita, salah satu ladies di pejabat eselon 2 yang ada di Kabupaten Agam ini akan bercerita ke kita hari ini terkait dengan kesiapan kita ini, Bu Kadis. Persiapan untuk menyambut Hari Idul Fitri. Kami yakin Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan punya langkah-langkah dan strategi sebagai perpanjangan tangan Bupati Dr. Haji Andri Warman dalam rangka menata ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Agam. Silakan aja Bu Era untuk menjelaskan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan menghadapi sisa bulan Ramadan dan edisi Idul Fitri. Silakan Bu Kadis. Baik, terima kasih Pak Kadis Kominfo. Saat ini seperti kita lihat, kita berada di lokasi Chatting Para. Chatting Para. Artinya Chatting Para ini adalah salah satu inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam. Ya. Artinya adalah cegah stunting dengan pemanfaatan pekarangan keluarga. Chatting Para, cegah stunting dengan pemanfaatan pekarangan keluarga. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan pekarangan dengan menanam aneka bahan pangan, terutama sayur-sayuran, buah-buahan maupun bumbu dapur. Seperti yang kita lihat, ini ada kebetulan labu sedang berbuah. Oh iya. Kita tanami bagian atas dengan tumbuhan merambat, kemudian di sekeliling kita tanam dengan buah-buahan dan juga ada bumbu-bumbu di bagian dalam. Kemudian dalam menyambut hari besar keagamaan, terutama Hari Raya Idul Fitri dan juga selama bulan Ramadan untuk menjaga kelancaran akses pangan untuk sampai di masyarakat, kami telah beberapa kali telah melaksanakan bazar. Bazar ya? Bazar aneka pangan yang kita subsidi sedikit harganya dari harga dasar. Jadi lebih murah daripada harga pasar? Lebih murah dari harga pasaran. Ya. Jadi ada beberapa komoditi yang kita subsidi. Apa itu, yang kita jual, antara lain beras, kemudian minyak goreng, ada telur ayam, ada cabai merah keriting, dan ada bawang merah. Yang cabai merah rambutnya lurus nggak dibawa ya? Kebetulan ini keriting dia, Pak Kadis. Ya. Oke, terus ada operasi pasar yang dilakukan menyikapi kestabilan harga ya, untuk kestabilan harga. Kemudian ini biasalah, ibu-ibu tentu juga sangat memahami kesiapan menghadapi Idul Fitri ini. Selain bazar, kira-kira apa lagi yang akan dihimbau kepada masyarakat kita, Ibu Kadis? Iya, menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan juga selama bulan suci Ramadan ini kami menghimbau masyarakat untuk hemat dalam berbelanja kebutuhan pangan. Apalagi kita memang dianjurkan dalam agama untuk tidak boros, memanfaatkan apa yang ada. Artinya kalau kita berbuka, kalau dilihat siang kan semuanya kita berselera, Pak Kadis. Jadi itu juga salah satu tujuan kami untuk ibu-ibu agar hemat dalam berbelanja, kemudian jangan boros dalam memanfaatkan pangan. Jangan banyak bersisa. Karena satu butir nasi itu kalau kita jumlahkan dengan jumlah penduduk yang ada itu satu harinya bisa 8 ton. Itu Pak Kadis. 8 ton bisa dimanfaatkan. Jadi stop boros pangan. Ambil barakatalo. Kalau rasanya kurang kita tambah. Okay.
Kemudian tadi untuk sebagaimana inovasi kita Ceting Para, kan kita dapat lihat bahwasanya manfaatkan semaksimal mungkin pekarangan kita, lahan-lahan kosong di sekitar tempat kita. Kalau memang tidak memungkinkan kita menanam, kita bisa memanfaatkan aneka wadah yang kita isi dengan tanah untuk media tanam. Ya, seperti polybag dan sebagainya. Polybag, ada mungkin kantong minyak kemasan. Ya. Di samping itu, dalam pelaksanaan bazar, kita menggandeng beberapa lembaga untuk penyediaan bahan pangan, seperti kita bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Bukit Tinggi dalam penyediaan beras dan minyak goreng, kemudian Toko Tani Indonesia Center, unit pelaksana teknis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dan juga para pelaku usaha kita di lapangan. Ada peternak yang kita beli telur ayam dari peternak di daerah kita sendiri, kemudian ada juga petani cabai. Mutualisme ya? Iya, Saling simbiosis menguntungkan. mutualisme. Ya. Jadi kita memberdayakan pelaku usaha yang ada di daerah kita. Nah, di samping itu kita juga melakukan gerakan menanam cabai. Oh. Kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk menanam cabai, menjaga agar inflasi kita tetap terjaga. Terima kasih Bu Kadis sudah memberikan informasi kepada kita terkait dengan menyikapi soal kestabilan harga di bulan suci Ramadan dan juga menghadapi Idul Fitri. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang melaksanakan bazar, berkolaborasi juga dengan sejumlah institusi Lembaga, lain, termasuk juga dengan Bank Negari katanya juga melakukan hal yang sama. Dan tentu saja ada himbauan yang kita sampaikan tadi untuk dapat kita simak bagaimana berhemat, bagaimana memanfaatkan lingkungan dan pekarangan kita semaksimal mungkin. Mungkin sebagai simbolisnya ada di samping Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini seperti Ceting Para yang beliau ceritakan tadi. Sampai jumpa di edisi lain. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.